Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Qadri dari kelas B, berasal dari Universitas Bosua, jurusan Psikologi, Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang berpikir logis. Berpikir logis adalah kemampuan untuk menggunakan aturan dan prinsip yang bermakna untuk membentuk argumen atau kesimpulan yang masuk akal. Kemampuan berpikir logis diperlukan di berbagai bidang kehidupan. Kemampuan berpikir logis harus diasah untuk mempermudah proses pemahaman materi dan memecahkan masalah dengan rasional. Setiap orang harus memiliki pemikiran logis jika akan melakukan suatu kegiatan. Tanpa adanya pemikiran logis, seseorang tidak akan bisa melakukan kegiatan dengan baik dan benar. Berpikir logis dikategorikan sebagai ciri-ciri dari manusia yang universal. Berpikir logis diartikan sebagai berpikir yang lurus, tepat, dan teratur sebagai objek formal logika. Pemikiran yang lurus, tepat, dan teratur dalam hal ini berarti sudah berdasarkan hukum, aturan, dan kaidah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh logika. Patuh terhadap hukum, aturan, dan kaidah logika bertujuan untuk menghindari berbagai kesalahan dan penyimpangan dalam proses mencari kebenaran yang ilmiah. Pola pikir merupakan cara berpikir seseorang dalam proses mewujudkan ide, rencana, argumen, maupun cita-cita yang saat pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan atau pandangannya tentang sesuatu secara umum. Pola pikir memiliki hubungan dengan perasaan dan perilaku. Sedangkan logis adalah proses berpikir yang rasional atau secara logika. Logika di sini diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir dengan benar. Ada hal yang perlu diperhatikan untuk berpikir dengan benar, yaitu berpikir secara masuk akal dan berpikir sistematis, atau biasa dikenal juga dengan system thinking. Lanjut materi kedua, yaitu berpikir kritis. Mahasiswa yang berpikir kritis adalah cara manusia menganalisis sebuah masalah untuk mencari solusi sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebagai mahasiswa baru, kita harus belajar berpikir kritis karena di kehidupan kampus kita akan selalu diberikan konflik untuk dipecahkan agar kita terbiasa untuk berpikir. Bukan hanya di kampus, di kehidupan bermasyarakat kita juga akan selalu ada konflik untuk dipecahkan, seperti ungkapan Descartes ialah cogito ergo sum, yaitu memiliki arti jika aku berpikir maka aku ada. Berpikir kritis memberikan banyak manfaat seperti memudahkan kita memecahkan masalah, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, lebih kreatif, dan tidak mudah termakan berita hoaks. Kemampuan untuk berpikir sangat penting terutama sebagai mahasiswa. Kenapa harus berpikir secara kritis? Setiap hari manusia dihadapkan oleh berbagai permasalahan, isu-isu, dan narasi-narasi yang mempengaruhi kehidupan. Semua permasalahan itu tidak mungkin dapat dipikirkan dengan mudah. Seringkali permasalahan itu sulit dihadapi. Maka dari itu sebagai mahasiswa harus membiasakan diri untuk berpikir secara kritis agar dapat mudah membuat keputusan yang matang dan bijaksana. Selain itu, hal ini dapat menolong sebab tidak mudah terprovokasi dan menelan informasi secara mentah-mentah. Mahasiswa yang biasa berpikir kritis akan mendalam atau menggali informasi dan memahami suatu masalah dengan baik sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijak. Berpikir kritis ini harus diterapkan di berbagai situasi karena seringkali lingkungan tidak mendukung untuk berpikir kritis dan hal itu yang tentunya menghambat perkembangan diri. Berpikir kritis akan mendorong otak untuk terus bertanya-tanya sehingga pertanyaan tersebut yang tersimpan di pikiran harus terjawab. Kemampuan berpikir kritis ini bisa dilatih dengan diri sendiri. Cara berpikir ini dapat menentukan keberhasilan mahasiswa
dalam membangun pemahaman serta kritik yang berguna terhadap sebuah konsep atau opini yang ada. Contoh kecilnya dalam bertukar pendapat dengan teman atau kerabat. Sebagai mahasiswa, harus mempunyai kemerdekaan dalam berpikir seperti bisa mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisa, dan menimbang suatu isu. Biasanya, seseorang hanya melakukan sesuatu yang lumrah di masyarakat tanpa tahu apa itu manfaatnya. Kemudian, sebagai mahasiswa yang memiliki nilai independen harus mendorong diri untuk terus berpikir. Lanjut, materi yang ketiga yaitu mahasiswa yang kreatif. Mahasiswa yang kreatif adalah mahasiswa yang mampu menciptakan ide baru dan menerapkannya. Kreativitas dapat membantu mahasiswa dalam berbagai hal seperti menemukan pendekatan baru dalam pemecahan masalah, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan kemampuan berpikir lateral, beradaptasi dengan perubahan, menciptakan peluang bisnis atau wirausaha. Kreativitas merupakan bagian tak terpisahkan dari pemikiran sivitas akademika kampus, terutama mahasiswa, di mana kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Proses untuk menganalisa menghasilkan hal baru tersebut dapat berasal dari proses imajinatif dari penciptanya sendiri. Dapat juga berasal dari informasi dan pengalaman sebelumnya mengenai hal yang akan diciptakan. Kemudian pencipta melakukan penggabungan dan pembaharuan dari karya maupun gagasan yang pernah ada untuk menghasilkan karya maupun gagasan yang baru dan berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya. Kreativitas sebagai sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keleluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi, mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Pengertian ini lebih menekankan aspek proses perubahan atau inovasi dan variasi. Menemukan cara di luar hal yang biasa atau thinking out of the box sangat dituntut oleh semua pihak sehingga muncul istilah pemikiran anti-mainstream. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Kreatif dalam menemukan ide baru dan inovatif dalam mencari cara-cara baru untuk mensiasati permasalahan yang ada. Menurut para ahli, seseorang yang kreatif bukanlah selalu menemukan hal yang baru, namun ia selalu melihat segala sesuatu dengan cara berbeda dan baru, dan biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang kreatif pada umumnya mengetahui permasalahan dengan sangat baik dan disiplin. Biasanya dapat melakukan sesuatu yang berbeda dari cara-cara yang biasa. Proses kreativitas melibatkan adanya ide-ide baru, bermanfaat meskipun kadang tidak dapat diimplementasikan. Dari berbagai teori, kreativitas dibagi menjadi berbagai macam sampai dengan mendapatkan inovasi, yaitu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, menyampaikan ide kreatif agar kreativitas tersebut dapat diketahui oleh orang lain, menciptakan sebuah kreasi yang jika digunakan oleh lain, manfaatnya dapat dirasakan serta membuatnya menjadi kreatif. Lanjut, materi yang terakhir yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu membuat manusia dapat memecahkan setiap permasalahan dan pemikiran yang ada di dalam pikirannya. Apabila rasa ingin tahu ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa manusia semakin mengerti dirinya sendiri. Lewat rasa ingin tahu, membuat manusia mengetahui kebenaran segala sesuatu yang tampak nyata dalam hidup tidak sepenuhnya selalu benar. Apabila seseorang yang pikirannya dipenuhi dengan rasa ingin tahu, maka dia tidak akan menerima mentah-mentah omongan seseorang. Mereka akan selalu menggunakan pikirannya untuk mencari kebenaran dari omongan tersebut. Seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan mencari informasi detail tentang segala sesuatu yang mereka pertanyakan. Lewat rasa ingin tahu, kita akan berusaha untuk memecahkan setiap pertanyaan di benak kita. Hal ini akan membuat kita merasakan pengalaman baru
Pengalaman baru ini akan menstimulasi pikiran kita dan melepaskan emosi yang kreatif. Lanjut, mahasiswa yang mencintai ilmu adalah mahasiswa yang memiliki sikap dan perilaku yang menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, seperti senang membaca buku-buku pengetahuan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat dalam belajar, tidak mudah menyerah, selalu produktif dan inovatif. Selain itu, mahasiswa yang mencintai ilmu juga perlu memperhatikan etika dalam menuntut ilmu seperti ikhlas karena Allah, niat untuk menghilangkan kebodohan, terbuka terhadap perbedaan, praktikkan apa yang Anda pelajari, hormati gurumu. Mencintai ilmu dapat membawa banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas hidup, menjadi orang yang cerdas dan sukses, mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.